warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Mayor Endri Mustafa, para pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, para sesepuh bini sepuh, ada Pak Asnan, Pak Sumari, Pak Erwin. Ya. Kalau Pak Erwin ini sesepuh, belum sepuh tapi dituakan. Termasuk Pak Usman ini sesepuh, termasuk anggota Kokam paling aktif, baik itu di dunia nyata dan dunia maya. Karena ada anggota Kokam itu aktifnya di dunia maya, tapi di dunia nyata hilang ya. Nah, ini termasuk sesepuh ini Pak Edi. Ini mulai tadi habis subuh sudah di sini mengawal kegiatan ranting dan juga kelurahan dan RW untuk halal bihalal dan kreasi seni sebakalan kerajaan. Tadi ada leong-leong dan naga datang, beliaunya langsung ke sini. Mungkin takut dengan naga. Nah, bukan takut tapi bergeser untuk gantian shiftnya. Bapak Ibu sekalian, karena ada juga yang membawa anak istrinya, terima kasih panitia atas kehadirannya semuanya. Bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk hadir. Di tengah-tengah kita tadi ada Pak Kabak Kesra yang sudah menyampaikan bahwasanya kita melaksanakan salah satu amanah dari pemerintah dan juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang untuk melakukan kegiatan-kegiatan khususnya dalam penguatan mental spiritual, khususnya kalau dalam hal ini adalah wawasan dan fikih kebangsaan khususnya untuk pemuda Muhammadiyah. Kalau kita meyakini sebagai pendiri, sebagai salah satu organisasi yang bahkan tumbuh dan berdirinya itu sebelum negara merdeka, tidak perlu diragukan tentang nasionalisme, kebangsaan dari warga persyarikatan kita, khususnya di pemuda Muhammadiyah ini. Tapi tentu saja kita juga harus melihat realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya merasa diri ini cukup tentu itu sesuatu yang tidak baik. Justru seseorang itu baik ketika dia bisa melihat kekurangan yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu perlu kiranya sudah sejauh mana kecintaan kita dan keinginan kita untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat para pendahulu kita yang masuk di dalam BPUPKI, di dalam perumus ya Pancasila dan sebagainya, mulai dari Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Muzakir, dan para pejuang-pejuang yang mendahului kita. Mereka tidak pernah memisahkan antara berjuang untuk agama dan berjuang untuk negara. Karena sesungguhnya dengan menjaga negara ini, menjaga bangsa ini, sesungguhnya di saat yang sama kita juga melaksanakan ajaran agama. Contoh dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW itu memperingatkan atau memberikan wejangan bahwasanya orang yang syahid fisabilillah itu bukan hanya orang yang berjuang di medan pertempuran untuk lillahi kalimatillah. Beliau mengatakan man mata duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mati membela dompetnya, ada yang nyopet misalnya dompet atau HP-nya, kemudian matinya mati syahid. Man mata duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa mati membela untuk dirinya, jadi ada perampok, ada penjagal, ada
orang yang mengancam nyawa kita, kemudian kita mempertahankan diri dan kita mati, bukan semata-mata untuk membela agama. Mati-matinya mati syahid. Barang siapa mati tenggelam itu mati syahid. Barang siapa matinya itu terbakar mati syahid karena tusukan benda tajam syahid. Artinya apa? Artinya ternyata agama ini dibangun dengan asas yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang intinya banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam konteks kebangsaan. Kalau ada orang menyerang negara kita, kemudian kita diam saja, itu urusannya Pak Endri dan kawan-kawan. Itu urusannya TNI dan polisi. Nah, itu tentu bukan jawaban orang yang memiliki tanggung jawab dalam kebangsaan. Karena sebagaimana tadi, kita membela negara kita berarti membela harta, benda, keluarga, dan harga diri kita dalam makna yang lebih luas, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena kalau kita renungkan, kita hayati mars dari pemuda Muhammadiyah ini kan luar biasa. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan Sunnah, jalan hidup kita membangun dengan ilmu dan akhlak dalam jihad fisabilillah. Terus teguhkan sikap diri hidup kita, amar ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujud masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita berlomba-lomba dalam kebajikan, Indonesia kita jaya. Jadi ada nasionalisme. Belum lagi nanti di Sang Surya, di dalam Mars berkokam ya, yang tujuannya adalah membela diri negara, bangsa dan agama. Kemudian terkait fikih kebangsaan ini, sesungguhnya kita ini sudah merumuskan ya di dalam Muktamar Muhammadiyah Makassar tahun 2015, yaitu merumuskan sebuah terminologi yang bernama Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu yang kalau diterjemahkan adalah sebuah pemahaman bahwa negara ini dibangun berdasarkan kesepakatan seluruh elemen umat, bangsa dan negara yang ada di Indonesia ini. Dan Al-Quran mengatakan wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan hendaklah kalian menepati janjimu jika kalian berjanji. Artinya ketika kita menjaga komitmen kebangsaan berupa undang-undang dasar, menjaga Pancasila, yang semuanya itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, bahkan justru nilai-nilai keislaman itu sangat mendominasi dalam Pancasila itu. Maka sesungguhnya pada saat yang sama kita juga sedang mengamalkan ajaran Islam. Sehingga ada terminologi Darul Ahdi, yaitu negeri hasil kesepakatan wa syahadah, dan sebagai bentuk persaksian. Persaksiannya apa? Bahwasanya kita sebagai warga Muhammadiyah memberikan saksi bahwasanya kesepakatan itu harus dijaga dan diisi dengan amal kebaikan. Di latar belakang dari munculnya terminologi Darul Ahdi wa Syahadah sebagai bentuk pandangan fikih kebangsaan Muhammadiyah itu didasari 3 hal. Yang pertama, dan itu diakui dalam muktamar, masih banyak dari kalangan bangsa Indonesia ini yang hidup di Indonesia, bekerja di Indonesia, makan tanahnya Indonesia, artinya saripatinya tanah, bukan makan tanah, minum airnya Indonesia, tetapi masih mempertanyakan relasi antara negara dan agama. Sehingga dengan mempertanyakan itu gak gelem beramal. Tiap hari debat, negara ini negara kafir, negara tauhid, negara yang tidak benar dan seterusnya. Sehingga dengan itu terhambat untuk mengisi dan berperan dalam aspek-aspek strategis dalam kebangsaan ini. Jadi sibuk debat, sibuk mempertanyakan. Nah, dengan adanya komitmen Darul Ahdi itu mudah-mudahan perdebatan itu selesai. Kemudian yang kedua yaitu adanya belum adanya panduan yang memang secara tegas dari sisi sudut pandang agama yang dimiliki oleh pemerintah, ya, karena memang pemerintah tidak hanya mengurusi umat Islam, itu mengurusi semua warga bangsa negara. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab dari setiap ormas,
Termasuk di NU itu ada istilahnya adalah Darul Mitsaq. Ya, hampir sama. Mitsaqon ghalidho, perjanjian yang agung. Kalau dalam Al-Quran Mitsaqon ghalidho itu disebutkan perjanjian antara Nabi kemudian Nabi Musa dan umatnya Bani Israel. Kemudian Mitsaqon ghalidho itu juga perjanjian dalam akad nikah. Itu perjanjian yang agung. Dalam ya Mitsaqon ghalidho, perjanjian yang agung. Nah, termasuk perjanjian menyepakati negara ini dalam terminologi NU itu ada Darul Mitsaq, ya, perjanjian yang mirip juga dengan Darul Ahdi Wasyahadah. Sehingga ini menjadi panduan orang-orang yang berusaha untuk dalam saat yang sama menjadi warga negara yang baik, tapi juga menjadi orang Islam yang baik. Tidak perlu dipertentangkan. Adapun masalah demokrasi, adapun masalah bentuk negara, itu semuanya menurut pandangan Muhammadiyah adalah suatu wasilah, suatu cara, uslub, prosedur, metode, bukan tujuan. Yang tujuan Muhammadiyah itu jelas dalam ADART ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam, bukan negara Islam, terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga apa? Sehingga bentuk cara apapun boleh-boleh saja selama tujuannya bisa tercapai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semakin menguatkan semangat kita untuk berbangsa Indonesia sekaligus berislam sekaligus berpemuda Muhammadiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tadi Mas Yusa sudah berpantun, maka saya sudah juga ingin berpantun. Sebelah Pak Usman tuh. Pak Erwin, Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah. Kokam kebanggaan Muhammadiyah. Jangan lupa terus untuk berdakwah agar kita senantiasa dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.